Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast Suara Pelajar Kedungwaru. Kali ini kita akan membahas tuntas nih terkait PAC Ibnu IPPNU Kedungwaru. Apa sih itu Ibnu IPPNU Kedungwaru? Nanti kita akan datangkan narasumber spesial tentunya yang akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya Laura Kadiana Putri yang akan menemani teman-teman semuanya untuk membahas tuntas kali ini. Dan kita kehadiran narasumber yang spesial nih, yaitu Ketua PAC Ibnu IPPNU Kedungwaru, yakni Rekan Rifki dan juga Rekanita Ilma. Oke, kalau gitu saya hai dulu dong, Kak. Halo. Oke, selamat datang nih Rekan Rifki dan juga Rekanita Ilma. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah sangat baik sekali di cuaca yang sangat cerah ya. Oke, Rekan Rifki? Ya, alhamdulillah baik. Oke. Hari ini tidak ada kesibukan ya, sepertinya kita bisa bertemu dan berkumpul di sini untuk berdiskusi nih ya terkait PAC Ibnu IPPNU Kedungwaru. Bagaimana? Apakah Rekan Rifki dan juga Rekanita Ilma sudah siap untuk kira-kira saya beri sedikit pertanyaan untuk kita mengupas nih terkait PAC Ibnu IPPNU Kedungwaru? Ya, insyaallah siap. Oke. Jangan tegang ya, ini seperti suasana sidang nih ya sepertinya. Iya, tegang ya karena ini pertama kali. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Kita di sini semuanya belajar bareng untuk bisa berani tampil di depan umum. Oke. Nih, saya mau tanya nih ke Rekanita Ilma dulu nih. Sebenarnya kepengurusan dari PAC Ibnu IPPNU Kedungwaru ini seperti apa sih? Konsepnya itu seperti apa? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak. Ya. Jadi konsep kita pada kepengurusan kali ini sebenarnya tidak jauh dari visi dan misi kita. Yang pertama visi dari PAC Ibnu IPPNU Kedungwaru ini yaitu terciptanya pusat kader muharik atau penggerak, yaitu Ibnu IPPNU adalah tempat berkhidmat, berdedikasi, dan berkontribusi pada masyarakat. Untuk misinya sendiri yaitu memperluas pengkaderan di Kecamatan Kedungwaru ini. Jadi konsep kita pada Ibnu IPPNU Kedungwaru kali ini yaitu fokus pada pendirian ranting dan juga perawatan ranting-ranting. Yang tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperluas jaringan pengkaderan Ibnu dan IPPNU di Kecamatan Kedungwaru ini. Oke, terkait terbentuknya ranting-ranting yang ada di Kedungwaru nih, kira-kira untuk saat ini udah ada berapa ranting nih, Rekanita Ilma, yang sudah terbentuk di Kedungwaru ini? Untuk ranting yang sudah terbentuk sendiri sekitar 9. Ya, 9. Ya. Untuk kali ini kita juga akan melaksanakan pendirian ranting di 2 ranting, yaitu di ranting Tawangsari dan ranting Majan. Untuk yang sebelumnya ini kita juga sudah membentuk 1 ranting yang berada di Desa Kedungwaru. Oke, keren sekali ya. Berarti perkembangan di kepengurusan yang tahun ini cukup pesat ya dalam pembentukan ranting sendiri. Alhamdulillah. Oke. Berarti dalam proses pencapaian visi dan misi itu pasti ada beberapa program-program yang harus dicapai ya tentunya. Iya, pasti. Iya, selain dari perluasan ranting, itu apakah ada program yang bisa merangkul nih seluruh Kedungwaru mungkin? Iya, jadi berbicara masalah Ibnu IPPNU di Kedungwaru sendiri, pada periode yang lalu sebelum saya dan juga Rekanita Ilma itu memang kita mengalami sebuah masa di mana transisi pergantian kepengurusan Rekanita Laura. Jadi pada waktu dulu di periode Rekan Hasan dan juga Rekanita Sekar, hampir separuh daripada kepengurusan itu hilang. Jadi karena usia yang terpangkas sehingga memaksa kita untuk mencari kader-kader dengan usia-usia termuda. Nah, terkait dengan percepatan pendirian ranting yang kita garap ini di PAC Ibnu IPPNU Kedungwaru, memang sangatlah kita pikirkan dan juga kita persiapkan dengan begitu matang. Jadi dari beberapa langkah dan juga strategi yang kita miliki, salah satunya adalah pendekatan kita antara masyarakat dengan Ibnu IPPNU sendiri, kemudian juga kita mencari sekiranya apa program kerja yang mampu untuk diterjemahkan di para pelajar yang mungkin awam dengan kegiatan keagamaan, karena basic daripada organisasi kita juga keagamaan. Iya, betul. Di lingkup Nahdlatul Ulama. Namun kita mau mencari mana
sekiranya target yang pas atau mungkin pelajar yang mau untuk bergabung dengan kita ketika kita memberikan sedikit program kerja, gambaran program kerja yang bisa ditelaah oleh mereka, dan mereka pada waktu ini per hari ini itu adalah kesukaan daripada mereka. Jadi program kerja yang kita implementasikan di masyarakat nanti adalah program kerja yang memang untuk generasi sekarang, generasi alpha, generasi beta itu lagi suka-sukanya terhadap program-program yang mau kita lakukan seperti itu. Oke, berarti pendekatannya dilakukan lebih ke pendekatan emosional ya, biar lebih terasa, biar lebih apa ya, ibaratnya tuh dari masyarakat juga lebih klop lah dengan PAC ini PPNU Kedungwaru, seperti itu ya. Oke, nah rekan Rifki nih, terkait arah kepengurusan PAC IPNUI PPNU Kedungwaru yang sekarang ini, rekan Rifki dan juga rekan Ilma ketuai itu mau dibawa kemana? Oke, berbicara masalah arah gerak PAC IPNUI PPNU Kedungwaru sekarang. Jadi kalau pada periode dulu itu kita lebih terfokuskan pada bagaimana cara kita mencari pengurus yang benar-benar mau untuk kita ajak bekerja pada periode yang lalu. Juga kita pada waktu periode yang lalu itu benar-benar visi kita adalah memperkuat internal sendiri. Jadi internal harus kita kuatkan terlebih dahulu untuk mencapai visi misi kita yang sekarang. Nah, visi misi yang kita capai sekarang adalah yang sudah dijelaskan oleh rekan kita Ilma tadi, bahwa kita ingin Kedungwaru ini menjadi pusat kader yang memiliki milenial yang tinggi. Kalau kita sebutnya bagi warga Nahdliyin adalah muharik ataupun pejuang. Nah, ketika itu sudah tercipta, maka kita akan berpikir bagaimana ketika kader ini sudah banyak, apa yang mau kita manfaatkan. Maksudnya bukan memanfaatkan orangnya, bukan, tapi apa yang bisa kita berikan kepada mereka ini selaku kader-kader yang sudah bergabung dengan kita, seperti itu. Jadi untuk arah gerak PAC IPNUI PPNU Kedungwaru sendiri per hari ini kita masih fokus terhadap pendirian ranting dan juga pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di internal sendiri. Karena mengingat sekarang itu kepengurusan PAC IPNUI PPNU Kedungwaru banyak sekali yang masih pelajar kan Ita Laura. Betul. Jadi mereka baru fresh graduate ada, mereka baru masuk perguruan ada. Jadi mereka butuh sekali pengembangan soft skill yang bisa mereka manfaatkan untuk berjalannya masa mereka mungkin ketika di perkuliahan atau mungkin di dunia sekolah mereka masing-masing, seperti itu. Oke. Terkait penguatan internalnya nih dari rekan Rifki. Menurut rekan Rifki itu penguatan internal yang seperti apa yang dibutuhkan untuk PAC IPNUI PPNU Kedungwaru? Ya, seperti yang selalu saya katakan kepada teman-teman PAC IPNUI PPNU Kedungwaru sendiri. Jadi saya ini menerapkan apa yang diamanahkan ayah saya dulu waktu beliau masih hidup kepada saya. Jadi ketika saya posisi sebagai orang yang lebih tua daripada mereka sendiri, saya ingin mereka ini menganggap saya bukan sebagai ketua mereka. Saya ingin mereka menganggap sebagai kakak daripada mereka karena keterpautan usia mereka dan saya cukup begitu jauh. Ketika saya sudah bisa menguasai emosional mereka sebagai hubungan bukan teman saja, namun saudara, saya yakin mereka akan punya hubungan yang kuat antara saya dan juga mereka semuanya. Ketika mereka sudah menganggap saya sebagai keluarga mereka sendiri, maka ketika nanti saya ingin memberikan arahan atau memberikan nasihat ataupun apa, mereka menganggap bahwa yang memberikan nasihat, yang memberikan masukan, yang memberikan arahan bukan teman saya, bukan ketua saya, namun adalah kakak saya. Saya rasa ketika hubungan antara manusia dengan manusia, hablum minannas, itu bisa terkoneksi dengan baik, maka tujuan daripada organisasi ini akan mudah untuk dicapai. Jadi untuk per hari ini langkah saya untuk menguatkan internal itu adalah yaitu tadi untuk mendekati emosional mereka. Berpikir bagaimana mereka bisa menganggap saya sebagai kakak bukan sebagai ketua mereka. Dan juga di beberapa kegiatan-kegiatan seperti di luar IPNUI PPNU itu saya sering menyinggung mereka. Jadi mungkin ketika saya lagi ada rezeki lebih, saya ajak mereka untuk ngopi dan lain sebagainya. Ya, sewajarnya rekan-rekan kan biasanya ngopi kan. Jadi ya kita banyak berdiskusi di luar IPNU malah rekan Ita Laura. Jadi saya ingin mereka ini bisa memanfaatkan pemikiran saya yang mungkin sudah
dewasa daripada mereka untuk mereka mintai pendapat mungkin terkait dengan sekolah mereka bagaimana, mungkin kondisi keluarga mereka bagaimana, atau mungkin mereka sedang mengalami permasalahan entah dengan hubungan mereka dengan orang lain mungkin, atau mungkin banyak sekali sekarang pemuda-pemudi itu yang memiliki masalah internal keluarga. Ya, Jadi betul saya sekali. juga sedikit demi sedikit memberikan perspektif atau pandangan saya terhadap permasalahan-permasalahan mereka. Ternyata penting sekali ya penguatan internal itu melalui emosionalnya mereka. Salah satunya itu dengan pendekatan dari ketuanya sendiri. Dengan cara merangkul tentunya itu akan mengontrol emosi juga dari anggota-anggotanya. Nah, kita move dulu nih ke Rekanita Ilma. Rekanita Ilma kan sepertinya sudah cukup lama ya di PAJ IPNU IPPNU Kedungwaru. Saya tersimpulkan pertanyaan nih. Menurut Rekanita Ilma, bagaimana sih sebenarnya perbedaan nih kepengurusan yang sudah Rekanita rasakan di kepengurusan yang sebelumnya dan juga kepengurusan yang sekarang ini? Yang menarik dari kepengurusan yang sekarang ini tuh apa sih sebenarnya? Membicarakan tentang perbedaan ya, pastinya sangat banyak sekali perbedaan antara kepengurusan yang sebelumnya dengan kepengurusan yang sekarang ini. Salah satunya yang sudah saya bicarakan di awal tadi yaitu tentang konsep kita yang fokus pada ranting-ranting. Karena pada kepengurusan dulu, seperti yang sudah dikatakan rekan Rifki tadi, kepengurusan dulu itu lebih fokus pada internalnya PAC. Sekarang kita menuju ke ranting-ranting, karena apa? Dirasa ketika kita hanya membicarakan tentang internal saja dan kita tidak menyeluruh ke ranting-ranting, itu dirasa sangat kurang sekali untuk suatu organisasi, terutama di PAC IPNU IPPNU Kedungwaru ini. Untuk perbedaannya lagi bisa terletak pada program-program kerja yang sudah disusun pada kali ini, salah satunya di Departemen Kaderisasi. Untuk kaderisasi yang dulu itu kita hanya terfokus pada Makesta dan Lakmut saja. Nah, karena dirasa kurang sehingga tim kaderisasi pada saat ini itu menyusun program kerja lagi, yang pertama yaitu TOT, yaitu Training of Trainer, yang kedua ada MOP ya rekan Ibu, MOP. Dan juga ada dan juga ya ada upgrading di ranting-ranting maupun di PAC juga seperti itu. Wah, berarti kepengurusan yang sebelumnya ini dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kepengurusan yang sekarang ini ya. Memang berbeda sekali Rekanita Laura dengan kepengurusan yang kemarin itu. Kalau saya rasa jujur saya dengan Rekanita Ilma ini malah lebih tua dia untuk di PAC. Jadi saya ini masih bocah yang kemarin masuk PAC sebenarnya. Saya masuk enggak sama saja, ini kebohongan publik ini. Jadi saya dulu masuk PAC itu tahun 2022. Ya, 2022. Rekanita Ilma ini masuk sudah Lakmut itu tahun berapa? 2019. Iya, 2019. Wah, sudah jadi cukup lama sekali ya. Iya, yang senior Rekanita Ilma sebenarnya. Jadi saya di sini mengambil banyak ilmu daripada Rekanita Ilma sendiri. Namun yang menjadi perbedaan paling yang saya rasakan adalah untuk periode sekarang itu kita lebih tertata. Artinya program kerja mana yang harus kita realisasikan terlebih dahulu, kemudian apa yang harus kita garap terlebih dahulu, dan alhamdulillah sekarang hubungan antara kita di pimpinan anak cabang dengan para alumni, dengan para umarok atau susunan pemerintah ya, itu lebih erat daripada hubungan yang periode kemarin. Jadi kita benar-benar mengambil program kerja itu sekiranya dari pemerintah memiliki program kerja apa yang itu sasarannya adalah pelajar, kita coba terjemahkan di IPNU IPPNU sendiri. Jadi kalau periode yang dulu itu kita benar-benar berjuang untuk mendekatkan internal kita, karena peralihan kepengurusan yang semua rata-rata demisioner tadi, di periode ini kita alhamdulillah punya banyak istilahnya peluru lah untuk kita jadikan sebagai alat peperangan untuk memajukan organisasi sendiri. Oke, keren sekali. Untuk kepengurusan tahun ini sepertinya relasinya sudah cukup besar sekali ya, sudah cukup kuat juga terkait support dalam acara-acara, tentunya support penuh dari eksternal juga sudah banyak ya tentunya ya. Itu juga tidak lepas dari bantuan rekan dan rekanita semuanya, yang pasti terutama dari PER juga pasti ada. Oke nih, kita move dulu ke rekan Rifki nih. Sebenarnya apa sih makna dari kabinet PAC IPNU IPPNU Kedungwaru itu? Oke, baik. Jadi
di periode kali ini mungkin kita agak sedikit menyinggung bagaimana kita menata sebuah kepengurusan semakin baik lagi dengan cara kita mengambil eh, judul atau mungkin tema dalam sebuah kabinet. Jadi pada periode lalu itu kita nggak ada kabinet itu nggak ada. Jadi saya karena beberapa dari pengurus itu adalah rekan-rekan dari Pramuka, dari organisasi Pramuka. Jadi saya sedikit demi sedikit itu tersinggung bagaimana kalau misal kita berikan tagline atau mungkin kabinet di kepengurusan kita kali ini. Nah, kemarin tuh setelah kita jadi adanya kabinet itu, penamaan kabinet itu prosesnya panjang rekanita Laura. Jadi kita dulu waktu selesai terpilih, kemudian kita menjalani kepengurusan, kita ada program kerja ziarah di bulan Ramadan. Iya. Itu saya berpikir bersama Pak Sekretaris dan Pak Bendahara saya apa yang mau kita angkat sebagai nama daripada kabinet. Jadi saya terpikirkan itu lama sekali. Bahkan ketika ziarah itu banyak sekali pikiran-pikiran yang muncul di otak saya dan juga rekan-rekan dari pengurus harian, namun belum ada yang pas. Saya ingat sekali pada waktu dulu ketika rutinan kalau nggak salah, jadi di PAC itu kita memiliki rutinan namanya Forsa, Forum Silaturahmi dan Anjang Sana. Kita tuh terpikirkan, kita ini di IPNU PPNU kerjaannya adalah mengabdi di Nahdlatul Ulama. Jadi kasarannya kita adalah pembantunya Nahdlatul Ulama lah di lingkup pelajar. Kemudian kita terpikirkan bagaimana kalau kita berikan nama Dharma Bakti seperti itu. Jadi Dharma Bakti sendiri mencerminkan sebuah pengabdian atau tindakan yang mengarah sebagai bentuk daripada kebaktian kita terhadap Nahdlatul Ulama. Jadi Dharma Bakti sendiri artinya adalah kita ingin kita sebagai para pelajar ini benar-benar memiliki rasa tanggung jawab, memiliki rasa kepemilikan organisasi. Kita juga pengen Dharma Bakti ini menjadi sebuah kabinet yang menjadi penguat hati kita para pengurus bahwa kita di sini itu tugasnya adalah untuk mengabdi dan berbakti, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan sendiri. Jadi mudah-mudahan di kabinet Dharma Bakti ini bisa menjadikan sebuah pintu di mana IPNU IPPNU di Kecamatan Kedungwaru ini melahirkan kader-kader muharik yang dikatakan oleh rekan Hita Ilma tadi, dan juga di kabinet ini saya tidak ingin hanya sekedar nama Dharma Bakti saja, namun benar-benar proyeksi nyata dari sebuah arti yang amat begitu tinggi dari kabinet itu sendiri. Seperti itu rekan Hita Laura. Cukup dalam sekali ya, filosofinya itu cukup mendalam, itu kayak terdapat apa ya, harapan tersendiri dalam kabinet itu ya. Ya semoga di kepengurusan yang ini sesuai dengan kabinetnya, Dharma Bakti ini mencerminkan juga ke anggota-anggotanya. Oke, mungkin cukup itu ya rekan dan juga rekanita Ilma. Mungkin ada sedikit kesan pesan nih yang ingin disampaikan ke rekan-rekan Hita yang telah menonton. Oke, jadi ini saya dulu atau rekanita Ilma dulu? Boleh rekan Rifki. Oke, jadi pesan-pesan saya terhadap seluruh kader-kader IPNU yang ada di Kecamatan Kedungwaru, pelajar-pelajar NU, untuk per hari ini kita sebagai pemuda yang notabene kita dipandang sebagai kader-kader yang mulai acuh tak acuh terhadap kondisi sosial kemasyarakatan. Jadi di mana para pemuda-pemuda sekarang itu mulai tidak peduli dengan lingkungan mereka sendiri. Nah, kita ada di IPNU sendiri, di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ini adalah sebagai bukti nyata bahwa kita peduli terhadap sosial kemasyarakatan kita. Dan juga kita peduli terhadap lingkungan kita, terbukti daripada pengabdian kita di IPNU itu sendiri. Dan juga kita sebagai kader-kader milenial tentunya yang sekarang kita adalah generasi-generasi yang sepertinya dikatakan sebagai generasi emas ya. Mudah-mudahan itu benar-benar terjadi. Kita harus benar-benar menjadi kader-kader yang bisa menjadi sebuah harapan bagi Nahdlatul Ulama sendiri, karena kita adalah kader-kader yang diciptakan untuk menjadi sebuah penerus daripada perjuangan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama sendiri. Pun yang selalu saya katakan kepada teman-teman bahwasanya kita sekarang adalah kader-kader yang menjadi pemimpin bagi masa depan. Seperti pepatah Arab yang selalu digaung-gaungkan adalah Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Jadi pemuda sekarang, pemuda masa kini adalah pemimpin di masa depan. Maka kalau tidak kita berlatih di organisasi kita ini,
tidak berlatih, berkhidmah, berbakti kepada Nahdlatul Ulama melalui organisasi kita ini kita mau bawa kemana hidup kita sekarang. Jadi bagi kalian para kader-kader IPNU di Kecamatan Kedungwaru tetap semangat. Mudah-mudahan pengabdian panjenengan sedoyo menjadikan bukti bahwa kalian termasuk orang-orang kaum dari Rasulullah yang diharap-harapkan oleh beliau menjadi sebuah perubahan bagi agama Islam sendiri. Oke, keren sekali. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan nih kesan-pesan untuk rekan-rekanita. Oh maaf, rekanita ya. Untuk rekanita yang akan disampaikan oleh rekanita Ilma. Yang pasti tetap semangat untuk rekanita semua. Saya ingin mengambil sedikit kata-kata dari Ketua PC tahun 2021, yaitu tetap mengepakkan sayap dimanapun kalian berada. Itu adalah salah satu motivasi yang membuat saya terutama ini sangat ingin sekali belajar di IPNU dan IPPNU ini. Dan semoga dengan cara kita ber-IPNU IPPNU ini adalah salah satu cara kita berkhidmah di NU. Yang pasti dengan berkhidmah di NU ini tidak jauh-jauh dari pesan dari Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu siapapun yang berkhidmah di NU maka akan saya anggap menjadi santri, dan siapapun santri saya akan saya doakan husnul khotimah. Amin. Tetap semangat untuk rekanita semuanya. Salam berjuta, belajar berjuang bertakwa. Keren sekali. Oke, sepertinya waktu kita sudah cukup lama ya mengobrol santai ini terkait PAC IPNI PPNU Kedungwaru. Mungkin kita akan berjumpa di lain sesi ya, rekan Rifki dan juga rekanita Ilma. Oke, buat rekan-rekanita yang telah menonton podcast kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di podcast Suara Pelajar Kedungwaru Vol 2. Oke, sebelum kita tutup nih, kita jargon dulu ya. Nanti kalau saya bilang Kedungwaru, kita bilangnya Melaku. Gitu. Oke. Tangannya gini. Oke. 1, 2, 3. Kedungwaru, Melaku. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.